Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Shalom, damai di hati. Ketemu lagi dengan Pak Agus di Renungan Hari Kamis. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ke PJJ kita, ada baiknya kita melakukan hening sejenak, kemudian bersyukur atas apa yang telah kita terima dan merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama dengan Pak Agus, kita akan memulai renungan dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Agus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat kasih karuniamu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di hari yang lalu. Kau sungguh baik menjagai kami di hari yang lalu dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kau melancarkan semua kegiatan kami dan Engkau memberkati kami selalu. Terima kasih ya Bapa. Dan ya Bapa, terima kasih juga untuk hari ini. Terima kasih atas perkenaanmu kami bisa menghirup kembali udara yang segar, tubuh yang sehat, dan kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Bapa, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan melaksanakan semua perintah-Mu melalui firman yang Engkau berikan. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita akan renungan dengan membaca dari Galatia bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Anak-anakku yang terkasih, judul renungan di hari ini yaitu karena Ibu Deborah. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ada sebuah kisah, yaitu Gonca, salah satu anak di sekolah, yang menyukai teman-temannya di kelasnya. Mereka semua sangat kompak anak-anak. Mereka satu sama lain suka saling menolong. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau berkali-kali mereka menjuarai berbagai lomba antar kelas. Karena modal utama lomba antar kelas adalah kekompakan dan kerjasama. Setiap hari, mereka semua rajin membersihkan dan menata ruangan kelas sesuai dengan jadwal piket. Tidak ada satu siswa pun yang melanggar jadwal piket itu. Bila ada lomba kebersihan dan keindahan kelas, mereka semua ikut terlibat. Mereka bersama-sama membahas rencananya dan melaksanakannya bersama-sama pula. Sehingga mereka menjadi kelas dan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan satu orang demi satu orang. Menjadi jelas apa yang perlu dikerjakan dan siapa yang akan melakukannya. Mereka saling membantu dalam membuat kelas lebih bersih dan indah. Ada yang membersihkan ruangan, memasang hiasan,
menyumbangkan tanaman hias, membersihkan meja dan kursi, dan lain-lain. Ada pula yang membawa makanan dan minuman. Itu menambah kekompakan dan semangat mereka. Mereka bekerja sama dengan riang gembira. Begitu pula dalam hal belajar, mereka saling menguatkan. Belajar bersama sering mereka lakukan. Siswa yang sudah paham membantu yang belum paham. Mereka saling mendukung bila ada yang sakit. Mereka menghibur dan menyemangatinya. Mereka juga rajin saling mendoakan sehingga suasana kelas menjadi sangat menyenangkan. Itu semua karena ada seorang guru, yaitu Ibu Deborah. Beliau adalah guru kelas yang baik dan penuh perhatian. Tak henti-hentinya Ibu Deborah ini mengajak semua siswa untuk saling bertolong-tolongan satu sama lain. Untuk itu, di dinding bagian kelas dipajang figura besar. Di dalamnya tertulis, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." Anak-anakku yang terkasih, dari kisah Gonca dan teman-temannya bersama dengan Ibu Deborah yang sangat perhatian kepada siswanya, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu bahwa kita hidup bersama-sama memang harus saling tolong-menolong dan menguatkan. Satu sama lain harus duduk bersama, merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakannya bersama-sama. Di dalam kisah ini terlihat sekali bahwa suasananya menjadi menyenangkan. Mereka bisa saling mendukung dan juga bahkan mereka saling mendoakan satu sama lain. Dan ternyata dari kisah ini ada seorang ibu guru, Ibu Deborah, yang selalu memberikan nasihat kepada mereka untuk melakukannya. Bahkan membuat sebuah tulisan secara besar, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." Anak-anak yang terkasih, sebagai orang Kristen yang hidup di tengah masyarakat, kita pun harus hidup seperti ini. Kita harus saling tolong-menolong kepada siapapun, kepada sesama kita. Tidak harus dari kelompok kita sendiri, dengan kelompok manapun, dengan siapapun kita harus saling tolong-menolong. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa sendiri. Seperti yang disampaikan pada ayat yang kedua, yaitu "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Maka terima kasih hari ini kita diingatkan kembali untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Allah dengan melakukan tolong-menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Mampukan kami membiasakan diri belajar, saling tolong-menolong, dan saling mendukung satu sama lain. Berkatilah kami semua ya Bapa, siswa SD Kristen Manahan yang melaksanakan PJJ dan juga PTM. Kau berikan kemampuan untuk kami bisa memahami materi dan Engkau berikan hikmat takut akan Engkau. Kau berkati guru-guru kami dan kepala sekolah agar dapat mengajar dengan sukacita dan bisa menjadi seperti Ibu Deborah yang selalu mengingatkan kami untuk berlaku baik dan menyenangkan hati-Mu. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, Kau berikan kemampuan, kelancaran, dan juga Engkau berkati segala usahanya dalam mencari rezeki. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Engkau berkati selalu di dalam segala upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga menanggulangi virus corona. Engkau jauhkan dari halang rintang agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai melaksanakan renungan. Silakan kalian persiapkan diri untuk belajar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.